Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jumpa lagi di sini dengan Bu Naili dan Bu Ririn. Nah, sekarang kita mau belajar apa nih Bu Naili? ya, tema 7 Iya, tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 1 perkembangan teknologi pangan. produksi pangan. Sudah siap anak-anak? Ya, silahkan kalian siapkan bukunya ya, tema 7 ya, dikeluarkan, kemudian kalian buka di subtema 1. Oh ya, sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya Bu Nelly. Yuk, bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sudah siap? Sebelum kita mau mempelajari tentang tema 7, perkembangan teknologi produksi pangan, Bu Ririn mau nanya dulu nih, apakah anak-anak tahu, paham apa yang disebut dengan pangan? Ya. Gimana Bu Nelly, apa pangan itu ya? Pangan itu adalah makanan. Iya, betul sekali. Jadi semua yang dimakan, ya bisa dimakan, disebut pangan di Bu Naili. Nah, terus apa itu teknologi pangan? Nah, ketika kita mempelajari teknologi pangan. Nah, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan atau pangan tersebut. Nah, jadi ilmu pengetahuan digunakan untuk mengolah ya. Nah, sebelumnya Bu Ririn sama Bu Nelly mau ngajak nyanyi nih. Wah, kita seru-seruan dulu ya. Dilihat di halaman 4. Di situ ada lagu Rotiku karya A.T. Mahmud. Sudah siap? Nah, mana nih? Dibuka nih. Nah, yuk sudah siap? Kita bernyanyi Rotiku. Yuk Bu Nelly. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Iya, lalat tuh nakal ya Bu Naili, ya suka menghampiri makanan yang tidak ditutup. Bu Naili suka makan roti? Suka, Bu. Roti apa biasanya? Sari roti. Oh ya, Bu Nelly iklan nih. Iya, Bu Nelly juga suka makan roti. Mesti anak-anak kelas 3 juga suka makan roti. Nah, roti itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Iya, tepung. Wah, tepung itu ternyata macam-macam ya. Mungkin kalau kayak roti yang disuka Bu Nelly tadi terbuat dari tepung gandum. Gandum itu terbuat dari gandum. Kemudian kalau tepung beras dari apa Bu Nelly? Tepung beras dari beras. Pinter sekali Bu Nelly. Coba kalau tepung maizena. Tepung maizena dari apa ya? Dari jagung. Anak-anak tahu? Iya, jagung. Kemudian ada lagi tepung tapioka atau tepung kanji. Itu dari apa Bu Nelly? Tepung kanji itu dari singkong. Singkong. Kalau tepung sagu? Dari sagu. Wah, Bu Nelly pinter, tepuk tangan ya. Nah, ternyata tadi dari tepung kemudian diolah ya. Kalian suka bantu mama ya mengolah, kemudian dibuat bisa menjadi roti. Nah, itu yang disebut teknologi pangan. Dari yang sederhana ya, beras. Biasanya kita makan beras cuma dimasak jadi nasi ya untuk kita makan sehari-hari. Ternyata bisa juga diolah ya, dihaluskan, kemudian bisa dibuat roti. Wah, keren ya. Itu namanya teknologi pangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita mempelajari teknologi pangan, yuk kita buka di halaman 6. Nah, sudah dibuka, sudah ketemu halaman 6. Tada. Oke, halaman 6 yuk kita bergantian membaca ya. Nih Bu Ririn sama Bu Nelly mau membaca halaman 6 teknologi pangan. Nanti kalian juga di rumah baca yang keras. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Kalian garis bawahi ya yang kata-kata pangan artinya makanan.
Lanjut Bu Nelly. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Ya, ternyata di paragraf kedua itu dijelaskan bahwa ada manfaat dari teknologi pangan. Apa itu yang dibacakan Bu Nelly tadi? Ya, supaya makanan bertahan lama, tidak mudah membusuk. Ya, di situ sudah dijelaskan. Yuk lanjut membaca lagi. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, kalian garis bawahi lagi ya. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, di alinea ketiga ini juga dijelaskan bahwa manfaat dari teknologi pangan itu bisa menghasilkan makanan baru yang seperti Bu Ririn jelaskan tadi. Biasanya kita hanya makan nasi, dibuat nasi goreng dan sebagainya. Ternyata beras juga bisa dibuat tepung lalu diolah menjadi roti ya. Bisa juga membuat makanan yang lain ya yang berbahan dasar tepung. Kemudian manfaat yang lain tidak cepat membusuk. Yuk kita baca lagi. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, luar biasa ya tadi ilmu baru yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Nanti kalian mengerjakan yang di halaman 7 itu ya, kalian kerjakan di buku tema ya, ditulis di situ untuk latihan. Nah, selanjutnya kita mau kemarin kita sudah belajar kita sudah mengajak anak-anak ke mana Bu, proses pembuatan tahu ya, tahu dan gembus. Nah, di sini ternyata juga ada dijelaskan di pelajaran kita ya. Waktu kita berkunjung ke pabrik tahu, di sana mereka mengolah dengan teknologi pangan ya Bu. Dari apa? Tahu tempe itu? Dari kedelai. Dari kedelai. Wah, ternyata kedelai bisa dibuat tahu. Kemudian tempe, kecap. Kemudian yang kita bawa pulang itu limbahnya gembus. Nah, itu ya teknologi dari tahu kedelai. Nah, selanjutnya kita mau belajar mengukur luas nih. Kalian buka di halaman 9. Nah, di situ ada Ibu Edo mempunyai kain ya untuk menyaring tahu. Ketika setelah kedelai itu dihaluskan ya untuk membuat tahu, disaring ya, saringnya itu dengan menggunakan kain. Nah, kita bantu yuk Ibu Edo untuk mengukur kain saringan tahu ya. Ternyata Ibu Edo punya 2 nih, ada kain A dan kain B. Nah, bagaimana cara mengukur luas? Nah, di sini kita menggunakan satuan luas ya. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Yuk kita hitung yang kain A bersama-sama ya. Bu Ririn dibantu. Kain A ada berapa luas? Berapakah luas dari kain A? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kain A ini luasnya 8 ya. Ini merupakan salah satu cara mengukur luas dengan satuan tidak baku ya. Kemudian kita akan mengukur luas dari kain B. Yuk bersama-sama kita hitung. Yuk bantu Bu Ririn ya. 1, 2, 3, 4, 5,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa Bu Nelly? Ada 16. Kain B 16 ya. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A tadi ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Tadi sudah kita hitung. Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas dari kain B adalah 16 satuan persegi. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali ya? Wah, mudah sekali cara menghitung luas. Nah, kalau sudah paham ya, kalian belajar menghitung luas bidang A, B, C, dan D yang ada di halaman 11. Nah, sudah ketemu ya? Sama seperti yang cara dilakukan oleh Bu Ririn dan Bu Naili tadi ya. Jadi dengan menghitung satuan persegi yang ada di bidang tersebut. Mudah sekali, kalian buat latihan, kemudian kalian tulis di buku lembar buku siswa kalian ini ya, di buku tema langsung ini. di buku tema ya, saja. langsung di buku tema. Nah, nanti kalian bersama-sama orang tua coba berlatih juga mencoba mengukur luas benda-benda yang ada di sekitar rumah seperti meja makan dan sebagainya dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur tidak baku yang lainnya yaitu kertas atau buku ya. Buat latihan di rumah ya bersama ayah dan bunda. Wah, menyenangkan sekali ya Bu Nelly pelajaran kita hari ini subtema 1. Bagaimana anak-anak? Udah dipahami ya? Oke, nanti kalian belajar lagi mengenai teknologi pangan karena ada banyak ya sekali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kita juga di tema ini sudah belajar apa Bu? Teknologi Pangan dan mengukur luas satuan. ya. Mengukur luas dengan persegi ya, satuan persegi. Wah, alhamdulillah pelajaran kita sudah berakhir ya. Bu Ririn dan Bu Nelly mengucapkan maaf bila ada kesalahan. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia.